Selamat Lingkungan Latai, salam sewujud Rendeng Malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Elidia, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan angkatan kedua periode 6 tahun 2023 dengan nomor PPG 2245 7636 6530 0073 dan NIM 2311181100. LPTK Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Griwa Denpasar. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 9 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan uji kinerja materi catur pulsa arta kelas 8 semester ganjil. Bagian pertama, pengertian catur pulsa arta. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti kegiatan pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om Santi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Astungkara. Sebelumnya terimalah salam panganjali umat dari Ibu. Om Swastiastu. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sahujud kerendam malempang. Om awikna mastu namo sidam. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa Ranjing Hata Langit atas asung kerta waranugraha nyala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 8. Ya, anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini sebagai umat yang beragama, kita alangkah baiknya memulai kegiatan belajar kita dengan doa. Siapa yang siap berdoa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan yang Hatalah dasar yang sekarang kami mau belajar, berikanlah kami kesehatan, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, dan keterampilan, supaya nanti apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami dan bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih dan yang Hatalah dasar yang sahih. Oke, tadi kita sudah mengawali pelajaran kita dengan doa. Sekarang Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir?
Tidak ada, Bu. Oke, hadir semua ya? Hadir. Oke, anak-anak, sebelum kita lebih jauh masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada 2 pertanyaan yang mau Ibu tanyakan kepada kalian untuk mengawali pembelajaran kita. Yang pertama, apa cita-cita dan harapan kalian? Yang kedua, apakah cita-cita itu bisa disebut sebagai tujuan hidup? Mengapa? Saya, Bu. Cita-cita saya ingin jadi dokter. Apakah cita-cita dan harapan bisa dikatakan sebagai tujuan hidup? Bisa, Bu. Mengapa? Karena tujuan hidup merupakan panduan untuk kita menjalani kehidupan, membentuk cita-cita, serta menemukan makna dalam hidup. Di samping itu, dengan kita mempunyai cita-cita, maka kita akan termotivasi untuk menggapai cita-cita tersebut sehingga tujuan kita terarah. Terima kasih Nak, tadi sudah memberikan jawabannya, yaitu tentang cita-citanya mau jadi apa. Tadi sudah dijawab mau jadi dokter ya cita-citanya. Terus apakah cita-cita itu bisa dikatakan sebagai tujuan hidup? Bisa sekali ya. Karena dengan kita mempunyai cita-cita, maka tujuan hidup kita juga akan terarah. Dan kita juga akan termotivasi untuk menggapai tujuan tersebut. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan memasuki materi kita, namun sebelum kita masuk materi lebih lanjut, Ibu mau mengingatkan dulu, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Asta Aishwarya. Ada yang tahu apa itu Asta Aishwarya? Saya, Bu. Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang meliputi Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kama Wasitwa. Oke, tadi sudah kalian pahami tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang meliputi Anima, Lakhima, Mahima, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi kita, namun sebelumnya kita akan tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang Catur Purusa Arta ya. Kita hari ini akan membahas tentang Catur Purusa Arta. Nah, Catur Purusa Arta ini mempunyai beberapa tujuan. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Catur Purusa Arta. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ajaran-ajaran Catur Purusa Arta. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke, anak-anak sudah paham dengan tujuannya? Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa tujuan pembelajaran kita dari hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian Catur Purusa Arta dan kalian mampu menganalisis ajaran-ajaran yang ada di dalam Catur Purusa Arta. Ibu lihat masih belum semangat nih. Jadi kita masih belum bisa masuk ke inti materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk menyemangati kalian, kita akan sama-sama melakukan ice breaking. Ice breaking ini yaitu kita akan menyanyikan lagu. Lagu ini sudah sangat terkenal sekali di kalangan kalian. Ya, lagunya yaitu tentang Cikini ke Gondang Dia. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, sambil tepuk tangan. Cikini ke Gondang Dia, hari ini belajar Catur Purusa Arta. Di kafe kasih melaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dan penuh sesama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi, hati siap belajar. Oke, sudah semangat? Oke, sekarang silakan duduk. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melakukan briefing ya. Dari kemudian kita sudah semangat semua nih. Kita akan memasuki ke inti materi kita tentang Catur Purusa Arta. Di depan kalian atau di layar sudah ada gambar, bisa kalian amati. Di situ ada 3 gambar. Setelah kalian mengamati gambar ini, di sini ada pertanyaan. Silahkan amati gambar, kemudian buatlah 1 sampai 2 pertanyaan dan jawablah
pertanyaan tersebut terkait dengan gambar yang ada di layar tadi. Silakan kalian buat pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, nanti akan Ibu tanyakan terkait dengan gambar tersebut. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengamati gambar. Izin Bu, saya ingin mewakilkan teman-teman saya menjelaskan gambar tersebut. Gambar ke-1, anak sekolah sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Gambar kedua, ada sebuah rumah mewah, kursi jabatan dan harta. Gambar ketiga, ada seorang laki-laki sedang membayangkan rumah, mobil, motor, pakaian, makanan, uang, dan lainnya. Ya, tadi ada teman kalian yang sudah mewakili untuk menjelaskan gambar yang ada di layar. Benar sekali, gambar yang pertama itu adalah gambar 2 orang siswa sedang membantu seorang nenek menyeberangi jalan, dan gambar yang kedua yaitu di mana gambar tersebut menggambarkan sebuah rumah yang mewah, terus tata. Bisa kalian lihat di situ digambarkan dengan kursi, terus kemudian ada harta yang dipegang oleh tangan tadi, dia menggambarkan tentang emas ya, ada emas di situ. Kemudian gambar yang ketiga yaitu seorang laki-laki sedang menghayal bagaimana dia mempunyai rumah, jabatan, pekerjaan, mobil, makanan, pakaian yang bagus ya. Itu adalah hayalan dari seorang laki-laki tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang gambar. Oke, baiklah anak-anak, kita sekarang akan memasuki materi selanjutnya. Namun sebelum kita lebih jauh ke materi lagi, di sini Ibu punya sebuah video. Video ini akan kita tonton bersama, akan kita simak bersama video ini. Dan nanti di akhir video, Ibu akan memberikan tugas secara berpasangan. Silahkan nanti kita bentuk kelompok berpasangannya, dan nanti Ibu minta kalian untuk menerangkan apa yang dapat kalian petik dari gambar tersebut, kemudian apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki hidup kalian setelah kalian mengamati atau menyimak video tersebut. Dan nanti setelah kalian membuat semua itu, nanti kalian akan simpulkan dan kalian presentasikan secara berpasangan di depan teman-teman kalian ya. Dan nanti pada kesempatannya juga ada kelompok lain yang akan menanggapi dari presentasi yang sudah kalian sampaikan. Oke, sekarang kita akan simak videonya bersama-sama. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depan. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the future result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik. Masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Video inspirasi, di mana video ini berjudul Ubah Dirimu, Ubah Masa Depan.
Siapa di sini yang tidak mau mengubah diri dan masa depannya? Tentunya semua ingin berubah ya. Oke, tadi kalian sudah menyimak video, sekarang kita akan bentuk kelompok diskusi, yaitu yang berpasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Silakan bentuk kelompoknya berpasangan. Ayo, bentuk kelompoknya berpasangan dulu. Silakan. Ya, bentuk kelompoknya berpasangan. Bisa kalian amati dari gambar tadi, dari video tadi apa saja yang bisa kalian ambil makna dari video tadi. Terus apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki hidup kalian atau untuk mengubah perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi, bagaimana cara kalian mengubahnya. Silahkan kalian renungkan, kalian simpulkan dari video yang sudah kalian simak tadi atau yang sudah ditayangkan tadi. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membuat rangkuman hal apa yang bisa kalian petik dari tayangan video tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hidup kalian ke depannya. Dan silakan kalian buat kesimpulan dari pertanyaan yang sudah ada di depan. Silakan, kasih waktu 2 menit. Oke, waktunya sudah cukup 2 menit ya. Sekarang silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang sudah kalian lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal 1, hal apa yang dapat kalian tangkap dari video ubah dirimu, ubah masa depanmu? Yaitu bahwa hidup ini selalu berlanjut, tidak jalan di tempat. Agar kita tidak ketinggalan oleh waktu, maka kita mulai sekarang harus merubah segala kebiasaan buruk yang tidak bermanfaat. Mulailah hidup dengan hal yang memberi manfaat bagi kita ataupun orang lain. Nomor 2, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hidup kita ke depannya? Jawabannya dengan cara mengelola waktu dengan baik dan bijaksana, menghindari hal-hal yang tidak baik, bergaul dengan orang yang baik, dan mencari referensi hal-hal yang bermanfaat. Oke, demikianlah pemaparan dari kelompok 1. Silakan kalau kelompok 2 mau menanggapi pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1. Silakan. Saya terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan menanggapi apakah dengan kita mengubah kebiasaan hidup kita akan terjamin menjadi bahagia. Izinkan saya menjawab, yaitu mengubah kebiasaan hidup dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kita, tetapi tidak menjamin kebahagiaan secara berlangsung. Kebahagiaan hidup dapat dicapai jika kita melakukan hal berikut, seperti hubungan sosial, kesehatan mental, dan pencapaian tujuan hidup. Demikianlah tanggapan dari kelompok 1 tadi, di mana kelompok 2 sudah menanyakan apakah dengan mengubah kebiasaan hidup kita akan menjadi bahagia. Nah, benar sekali ya anak-anak. Kita mengubah kebiasaan buruk kita, maka hidup kita juga akan lebih bahagia atau lebih baik lagi. Ya. Tentunya tidak ada yang tidak mau hidupnya lebih bermanfaat, hidupnya lebih berguna. Pasti semuanya ingin hidupnya lebih baik, lebih berguna, dan lebih bermanfaat lagi. Demikianlah pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah kalian kelompok 1 sudah memaparkan tentang apa yang sudah disimak dari video tadi ya. Jadi untuk kelompok 2, karena waktu kita tidak cukup, kelompok 2 minggu depan memaparkan tugasnya. Sama tugasnya ya. Kalian sudah membuat tugasnya, tinggal kalian paparkan saja. Untuk sekarang kita akan langsung ke materi.
Bisa kalian lihat di layar. Kita akan langsung membahas tentang catur purusa arta yang ada kaitannya dengan video yang sudah kalian tonton tadi dan juga gambar yang sudah kalian amati. Catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur, purusa, dan arta. Catur artinya adalah 4, purusa artinya adalah manusia, sedangkan arta artinya adalah tujuan. Jadi catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia. Ya. Seperti yang termuat di dalam Sloka Sara Samusaya, Sloka 4, bahwa terlahir sebagai manusia merupakan sebuah kesempurnaan yang utama. Karena dengan begitu kita mampu perbaiki diri. Ya. Hanya dengan kita terlahir sebagai manusia lah kita dapat memperbaiki segala karma atau perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, dengan kita terlahir sebagai manusia di dalam kitab suci Cara Samusaya Sloka 4 menyatakan dengan kita lahir sebagai manusia maka kita bisa perbaiki hidup kita, memperbaiki karma dan perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ini adalah tujuan dari hidup kita. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang catur purusa arta. Sudah paham dengan materi catur purusa arta? Oke, kalau sudah paham, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan kembali ke posisi kalian masing-masing. Kita akan melakukan asesmen. Asesmen ini akan dilakukan oleh LKPD. Ibu mau lihat sebatas mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, silakan kembali ke posisi semula. Ini Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Tapi bukan jawaban ya, yang ditanyakan tentang materinya. Kalau ada yang tidak jelas. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Oke, anak-anak sudah semua tugasnya, waktu kita sudah 5 menit selesai. Sekarang silakan tugas LKPD-nya dikumpul. Yo, mari silakan dikumpul. Oke, untuk LKPD ini nanti akan Ibu koreksi dan minggu depan akan Ibu sampaikan hasil dari tugas yang sudah kalian kerjakan di LKPD ini. Apakah kalian sudah memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi atau masih belum? Oke, baiklah anak-anak, kalian tadi sudah mendengar, menyimak, dan memperhatikan juga materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan kalian juga sudah mengerjakan asesmen yang ada di LKPD. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. 1. Catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta dari kata catur, purusa, dan arta. Catur artinya 4, purusa artinya manusia, sedangkan arta artinya tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya adalah 4 tujuan hidup manusia. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah bisa menyimpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang catur purusa arta. Di mana catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata catur, purusa, dan arta. Catur artinya adalah 4, arta artinya adalah manusia, sedangkan purusa artinya adalah tujuan. Jadi, catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia. Di mana kita sebagai umat manusia sudah pasti mempunyai tujuan hidup. Ya, tidak ada manusia yang tidak mempunyai tujuan hidup. Anak-anakku contohnya, kalian ke sekolah pasti mempunyai tujuan. Apa kira-kira tujuan kalian ke sekolah? Ingin belajar, ya,
Belajar supaya apa? Supaya pintar. Itu adalah merupakan tujuan kalian datang ke sekolah ini. Ya. Jadi sudah jelas sekali kalau semua umat manusia mempunyai tujuan hidup. Tidak ada orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Kalau kalian tidak mempunyai tujuan hidup, maka hidup kalian tidak akan bisa sempurna. Ya. Hidup kalian tidak akan berjalan dengan baik dan benar kalau kalian tidak mempunyai tujuan hidup. Sekarang kita akan mengadakan refleksi. Silakan siapkan kertas kalian atau buku tulis kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan refleksi dulu. Refleksinya bisa kalian lihat di layar. Ada 3 pertanyaan. Silakan kalian tulis pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan tadi? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apakah yang mau kalian lakukan ke depannya setelah kalian mempelajari tentang materi catur purusa arta? Oke, silakan kalian tulis refleksinya di buku kalian, dan nanti di akhir pelajaran kita bisa kalian kumpulkan hasil dari refleksi yang sudah kalian tulis tadi. Oke, baiklah anak-anak, sudah ditulis ya refleksinya. Anak-anak, sekarang kalian silahkan kumpul refleksi yang sudah kalian tulis tadi. Biar ibu koreksi refleksi ini nanti akan menjadi acuan ibu untuk pelajaran selanjutnya. Silakan dikumpul refleksinya. Oke. Terima kasih anak-anakku semua. Sekarang Ibu akan menyampaikan tentang materi kita pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan catur purusa arta. Di pertemuan berikutnya atau di minggu depan, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari catur purusa arta. Silahkan kalian pelajari materi minggu depan tentang bagian-bagian catur purusa arta. Baik kalian pinjam buku di perpustakaan. Sekarang kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dulu dengan doa. Ibu minta salah satu anak ibu untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Ya Ranying Hatala Ida Sang Hyang Widi, sekarang kami sudah selesai belajar. Apa yang kami pelajari bisa berguna bagi masa depan kami. Dan nanti pada saat kami mau pulang, lindungilah kami di perjalanan dari mara bahaya dan celaka, supaya kami sampai di rumah dengan baik tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Ranying Hatala Ida Sang Hyang Widi. Terima kasih Nak, sudah menutup pembelajaran kita dengan doa. Sekarang Ibu mau kasih aplaus dulu, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aman, tertib, dan lancar. Kita kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Sahe. Terima kasih dan silakan kalian istirahat.